Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang demo di gedung DPR. Gedung DPR RI mendadak menjadi pusat perhatian. Ribuan massa dari berbagai daerah memadati jalanan. Ada apa sih sebenarnya? Kok bisa massa sebanyak ini turun ke jalan? Yuk kita bahas. Jadi, kronologinya nih, sejak pagi massa udah mulai bergerak ke arah gedung DPR. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan ratusan, bahkan ribuan orang memadati sekitaran Senayan. Menurut laporan Warta Kota dan CNN Indonesia, puncaknya terjadi siang hari, dan polisi udah menutup beberapa ruas jalan, serta mengalihkan arus lalu lintas, dan juga mengerahkan mobil water cannon dan barikade kawat berduri sudah dipasang. Dan bukan tanpa alasan nih massa turun ke jalan. Isu utamanya itu adalah protes terhadap kebijakan DPR yang dianggap sangat berat sebelah. Salah satunya yaitu rencana kenaikan tunjangan pejabat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih ini. Banyak juga yang memprotes kebijakan lain terkait pajak dan harga kebutuhan pokok. Intinya, masyarakat tuh merasa ada ketimpangan antara nasib pejabat dan rakyat biasa. Adapun peserta demo bukan hanya dari Jakarta. Ada serikat buruh, mahasiswa, hingga lembaga swadaya masyarakat. Beberapa kelompok membawa spanduk bertuliskan DPR dengar rakyat. Dan juga stop kenaikan tunjangan. Mereka datang dengan cara damai, tapi ada juga laporan kericuhan akibat saling dorong di dekat gerbang DPR. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi, demo besar ini biasanya terjadi karena akumulasi ketidakpuasan sosial. Menurut teori mobilisasi sumber daya, Carty dan Zoll tahun 1977, sebuah protes itu bisa masif kalau ada yang pertama, ketidakadilan yang dirasakan banyak orang. Kemudian, adanya jaringan organisasi yang kuat dan terdapatnya momentum politik yang tepat. Dan fakta di lapangan sesuai nih dengan teori ini, yaitu adanya ketidakpuasan ekonomi, plus jaringan mahasiswa dan serikat buruh, serta adanya momentum pengumuman kebijakan dari DPR. Dan kombinasi dari ini semua menyebabkan terjadinya demo besar. Dari pihak DPR sendiri, beberapa anggota bilang mereka siap mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi ada juga nih yang menilai demo ini ditunggangi kepentingan politik. Pemerintah sendiri mengimbau demo dilakukan secara damai dan janji evaluasi kebijakan. Tapi janji aja nggak cukup. Masyarakat itu menuntut tindakan nyata. Menurut laporan Kompas TV, ada bentrokan kecil di salah satu sisi jalan ketika massa memaksa maju ke gedung DPR. Polisi menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan sebagian massa yang ricuh. Meski begitu, sebagian besar peserta demo itu tetap bertahan dengan damai, tanpa kericuhan dan sambil melakukan orasi. Dan akibat ini, kondisi lalu lintas sempat lumpuh dan ribuan kendaraan terjebak macet. Adapun dampaknya ke kita semua yaitu demo besar seperti ini mempunyai efek domino. Nggak cuma macet, tapi juga ke ekonomi.
Menurut laporan UNDP tahun 2020, ketidakstabilan politik dan aksi massa yang berkepanjangan bisa membuat investor itu ragu, harga barang naik, dan pengangguran bertambah. Dan kalau tuntutan rakyat nggak dipenuhi, potensi demo lanjutan akan makin besar. Dan ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Jadi, apa nih pelajaran dari demo ini yang bisa kita ambil? Yaitu, rakyat itu butuh didengar. Pemerintah harus transparansi, komunikasi, dan mewujudkan keadilan sosial itu sangat penting. Kalau DPR dan pemerintah bisa terbuka dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan, maka gejolak kayak gini pasti bisa dicegah. Sebaliknya, kalau suara rakyat diabaikan, maka sejarah membuktikan potensi konflik akan terus ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.